Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah rahimakumullah. Hari ini insya Allah saya akan melanjutkan sesi ketiga dari rangkaian tema mengenai ibadah haji. Jadi pada 3 atau 4 minggu yang lalu saya sudah memaparkan tentang bagaimana hajinya Rasulullah beserta para sahabat. Jadi pada tahun ke-9 haji mulai disyariatkan, lalu Rasulullah mengutus Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, menjadi Amirul Hajj. Kemudian Nabi baru melakukan haji pada tahun ke-10. Dengan alasan pada saat itu Ka'bah masih dipenuhi dengan kesyirikan. Banyak orang tawaf telanjang. Bahkan talbiyahnya belum seperti sekarang. Penuh dengan syair-syair yang syirik. Jadi Nabi meminta sahabat Abu Bakar Siddiq untuk membersihkan kesyirikan itu semua. Dan haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10, haji yang pertama dilakukan Rasulullah juga haji yang terakhir, karena disebut dengan haji wada. Setelah itu Rasulullah wafat. Lalu pada kajian berikutnya kita sudah menyampaikan tentang filosofi dan makna manasik. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa manasik haji itu terdiri dari rukun-rukun yang dimulai dari memakai ihram. Memakai ihram filosofinya, maknanya adalah menanggalkan pakaian dunia dan mengenakan pakaian akhirat. Tidak berjahit, hanya 2 lembar bagi laki-laki, tidak memakai apapun. Lalu berikutnya, setelah memakai ihram, saya jelaskan tentang wukuf di Arafah. Di mana di Arafah itu adalah gambaran atau miniatur dari padang mahsyar. Seluruh manusia yang melakukan haji berkumpul di sana. Yang dilakukan hanya ibadah, hanya zikir. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya ada mabit, ya, mabit di Musdalifah. Di Musdalifah itu menggambarkan bahwa hidup itu tidak selalu senang. Kita diajarkan di Musdalifah bermalam, tapi di atas tanah, di atas padang pasir, di atas rumput. Dan hanya sebentar, memungut kerikil, tidur sebentar, setelah itu langsung bergerak menuju Mina. Di Mina, jamaah haji melakukan jumrah. Jumrah itu melambangkan kita melempar kemalasan kita dalam beribadah. Kita buang sifat yang tamak, buang sifat yang buruk.
buang nafsu setan yang ada pada diri kita. Jadi gambaran melempar setan itu sebetulnya adalah sebuah bukan yang sebenarnya. Kita melempar setan artinya kita membuang sifat-sifat setan yang ada pada diri kita. Selanjutnya kita jemaah haji melakukan tawaf. Ka'bah dikelilingi selama sebanyak 7 kali. Laksana planet mengelilingi matahari. Bergeraknya tidak searah jarum jam, tapi berlawanan jarum jam. Jadi kita berputarnya itu disebutkan bukan di tengah manusia. Kita tidak tunduk terhadap aturan manusia, tapi aturan Allah. Kita berada pada lingkaran aturan Allah. Berikutnya baru kita sa'i. Sa'i menggambarkan sebuah ikhtiar dan tawakal. Coba kita renungi, Siti Hajar mencari air, sudah bergerak ke Safa, tidak ada air, lari lagi, lari kecil ke Marwah, tidak ada air, kembali lagi ke Safa sampai 7 kali. Yang lalu sudah saya jelaskan, kalau kita mungkin sudah berhenti. Akal kita bekerja bahwa tadi saya sudah ke Safa, tidak ada air. Di Mina tidak ada, di Marwah tidak ada air. Kenapa harus kembali ke Safa? Udah jelas nggak ada air. Tapi tidak demikian. Jadi pesannya, seolah-olah Allah berkata, larilah kalian seperti Siti Hajar. Jadi mukjizat itu datang setelah ikhtiar. Sampai kepada tahalul, menjadi manusia baru setelah berhaji. Nah hari ini tema kita adalah menjadi manusia baru setelah haji. Ini merupakan kajian terakhir dari rangkaian ibadah haji yang ketiga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, haji adalah titik lahirnya kembali. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajjalillah, barang siapa berhaji karena Allah, falam yarfus, lalu dia tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak juga melakukan kefasikan, raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka ia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan." Artinya dosanya bersih. Seorang bayi dilahirkan belum ada dosa. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini titik dalil yang paling baik ya, yang harus kita cerna pada ibadah haji. Barang siapa yang berhaji karena Allah, jadi niatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin jalan-jalan ke Mekah, bukan. Lalu dia menjaga lisannya, tidak berkata kotor, tidak ghibah, dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti bayi. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan bahwa haji yang benar itu dapat menghapus dosa-dosa. Karena itu orang yang telah berhaji biasanya lebih dekat kepada Allah setelah pulang. Lebih lembut hatinya kalau hajinya benar. Lebih baik akhlaknya dari sebelumnya. Juga lebih semangat beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Enggak ada yang lain. Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah 196. Jamaah, makna karena Allah bukan hanya berlaku pada saat kita di Mina, bukan saat kita di Arafah, bukan saat kita di
Makkah saja, bukan di Madinah saja, tapi setelah kembali ke tanah air, kita berada di tanah atau di rumah kita, karena Allah itu masih tetap melekat pada hati kita. Jadi kita tidak buang lillah, karena Allah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju al-mabrur, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Yang tadi dijelaskan bahwa kita melaksanakan haji tidak berkata kotor, tidak fasik, karena Allah kita akan kembali seperti bayi. Ini hadis menguatkan lagi. Tidak ada balasannya kalau haji kita mabrur, maka surga. Apa yang kita cari selain surga? Nggak ada lagi. Karena dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Lalu para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda haji mabrur adalah berubahnya seseorang menjadi lebih baik setelah berhaji. Jadi para ulama memberikan penjelasan bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Balasannya sangat agung, sebagaimana sabda Nabi yang tadi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Para ulama menjelaskan bahwa kemabruran haji akan terlihat dari tanda-tanda perubahan iman. Walaupun iman itu yang paling bisa melihat adalah dia sendiri. Dia bisa melihat. Ikhlas juga begitu. Orang tidak akan tahu apakah perbuatan seseorang itu ikhlas atau tidak. Hanya dia sendiri. Dan tentunya Allah. Juga perubahan akhlak. Yang tadinya mungkin kata-katanya kasar menjadi halus. Juga amal ibadahnya, takwanya kepada Allah lebih baik daripada sebelum. Jadi bertambah taat setelah haji. Ini tanda-tanda yang paling besar. Ulama tempo dulu, saya sebut dengan ulama salaf, berkata, ini namanya Al-Hasan Al-Basri. Kita kenal, namanya populer. Beliau berkata, haji mabrur adalah seseorang pulang dalam keadaan zuhud. Jadi kalau zuhud itu gampangnya apabila di satu waktu kita ada dua pilihan. Memenuhi panggilan syariah, azan misalkan, azan maghrib, di waktu yang bersamaan ada orang atau kepentingan dunia memanggil. Kita dahulukan yang mana? Mungkin kalau sunnah gak ada masalah. Tapi kalau panggilan azan untuk datang ke masjid, untuk sholat fardu, kita tidak lakukan berarti kita belum zuhud. Minimal itu. Jadi dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, perkataan Imam Hasan Al-Basri ini maknanya apa? Artinya ibadahnya tentunya akan meningkat. Lebih rajin sholat, puasa, berzakat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih semangat menghadiri majelis ilmu, lebih takut kepada dosa, takut berbuat dosa, karena pasti ada yang mencatat. Jadi perilakunya berubah lebih baik. Yang kedua, meninggalkan maksiat dan dosa. Jadi tadi udah hadisnya sudah ada ya. Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti bayi lagi. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladatuhu ummuh. Kalau dosa telah diampuni,
Artinya tanda syukur atas nikmat itu. Jadi kalau kita dosa diampuni itu ada sebuah nikmat. Kita seringkali membayangkan bahwa nikmat itu hanya rezeki, hanya makanan yang enak, tidur yang lelap, kesehatan. Tapi diampuninya dosa itu adalah sebuah nikmat yang paling tinggi. Jadi tanda syukur atas nikmat tersebut adalah kita tidak akan kembali kepada maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan. Kalau dulu kita sering berbohong, kalau kita diampuni dosanya, ya, kita taubat dan taubat kita diterima, tentunya kita tidak akan berlaku bohong lagi. Gitu. Tadi sholatnya sering bolong-bolong, menjadi rajin, bahkan ke masjid. Meninggalkan riba, meninggalkan ghibah, meninggalkan aurat yang terbuka. Jadi ini seperti perkataan Imam Ibnu Rajab. Beliau berkata di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan berikutnya setelah amal tersebut dilakukan. Jadi kita melakukan suatu amal baik. Kalau amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah, lanjutnya kita akan melakukan kebaikan terus. Jadi tidak berhenti. Kalau kita berhenti berarti masih ada yang kurang pas dengan ibadah kita. Hanya sekali-sekali aja. Ini perkataan Imam Ibnu Rajab. Lalu yang ketiga, akhlaknya menjadi lebih baik. Haji mabrur itu sangat dekat dengan akhlak yang baik. Ketika ditanya tentang haji mabrur, sebagian ulama salaf menjawab, singkat aja, memberi makan dan berkata baik. Jadi refleksi yang ada pada dirinya, dia gemar bersedekah, berkatanya baik, tadinya tidak baik. Ini diambil dari hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Ya, it'am artinya memberi makan. It'amut ta'am wa tibul kalam. Memberi makan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Jadi orang yang hajinya mabrur, dia akan lebih lembut dalam berkata-kata. Tidak sombong, lebih penyabar. Orang marah, dia nggak ikut-ikutan marah. Mudah memaafkan, menjaga lisan, suka membantu orang lain. Ya, bukan justru setelah pulang haji kita merasa paling suci. Mudah marah, bangga dengan gelar hajinya. Kalau nggak ditulis depannya pakai haji, dia nggak mau. Padahal itu bukan tujuannya. Bukan itu. Haji itu untuk Allah. Lillah. Tadi udah disebutkan. Jadi kalau kita masih senang dengan embel-embel haji, ya kalau orang tulis, orang menghormati kita tulis, kita tidak minta tulis, ya udah biarin aja. Tapi jangan kalau tidak ditulis kita minta ditulis. Buat apa? Di tanah Arab banyak, semua orang haji di sana. Yang keempat, semakin tawadhu dan tidak ujub. Jadi haji itu mengingatkan manusia tentang kematian. Tentang bagaimana kita melihat miniatur dari padang mahsyar. Lalu kelemahan diri kita di hadapan Allah. Kita di waktu wukuf di Arafah, kerjanya cuma berzikir, bertaubat kepada Allah. Gak boleh berbuat fasik, saling menolong, berzikir. Artinya kita lemah di hadapan Allah. Kita minta ampun kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena itu orang yang hajinya diterima biasanya akan semakin rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bisa dilihat Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah, ulama salaf sangat takut amal mereka tidak diterima. Jadi ulama terdahulu di masa Nabi,
masa sahabat, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in itu takut sekali. Kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian Allah dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka lakukan, sementara hati mereka takut. Lalu kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ada catatan mereka takut jika tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Yang ditakutin cuma itu. Karena sayang berbuat baik tapi nggak ada manfaatnya. Karena mungkin ria, ujub, ingin dipuji ya. Kita bisa lihat di Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun ayat 60. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Nabi, ya Rasul, apakah mereka orang yang berzina atau mencuri sehingga amal ibadahnya nggak diterima?" Nabi tersenyum. Nabi kalau ditanya sama orang lebih banyak tersenyum. Kadang-kadang sedih. La ya benatas siddiq. Bukan, wahai putrinya As-Siddiq. Karena Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. La ya benatas siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa. Yasumun. Mereka orang yang berpuasa. Jadi takutnya bukan karena dia berzina, bukan karena maksiat. Justru dia orang yang gemar berpuasa. Wa yusallun. Dan juga mereka orang-orang yang bersolat. Wa yatasaddaqun. Dan juga bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqabala minhum. Namun mereka takut amal mereka tidak diterima. Takut dia sayang puasanya, sholatnya, sedekahnya. Jadi nggak berani. Paling takut orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Takut pahalanya tidak dapat. Karena ganjarannya cuma surga, nggak ada yang lain. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, menjaga tauhid dan menjauhi syirik. Jadi kita tahu pada saat haji ada kalimat talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena panggilan Allah, kalau enggak kita enggak akan bisa berangkat. Tiada sekutu bagimu. Saya garis bawahi, tiada sekutu bagimu. Itulah kalimat tauhid. Enggak boleh Allah diduakan oleh apapun. Maka tanda haji mabrur adalah semakin ikhlas, semakin bergantung kepada Allah, menjauhi kesyirikan, tidak percaya dukun dan ramalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka sembahlah Allah. Fa'budillah, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Lalu yang keenam, hartanya menjadi lebih halal dan bersih. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyib, la yakbalu illa thayyib. Ya, sesungguhnya Allah itu baik. Ada di hadis riwayat Muslim ya. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi thayyib itu artinya baik. Innallaha thayyibun, la yakbalu illa thayyiba. Lalu haji mabrur itu akan mendorong seseorang meninggalkan riba. Sehingga hartanya menjadi bersih. Jujur dalam perdagangan. Nggak mau menipu. Karena orang yang ditipu tidak melihat, tapi Allah melihat. Banyak umat-umat terdahulu
karena mengurangi timbangan aja, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, maka diazab oleh Allah gara-gara mengurangi timbangan. Kita bisa lihat kisahnya di berbagai surat, Al-Mutaffifin misalnya, dan surat-surat lain. Juga akan mendorong seseorang amanah dalam pekerjaan. Gak akan dia menipu pemberi kerja. Gak akan. Karena tidak pantas seseorang yang menangis di Arafah tetapi memakan harta haram. Gak pantas. Kita sudah haji menangis di Arafah, sedih, membaca Quran. Ingat bahwa itu adalah hari yang doa kita diterima. Bahkan ada sebagian hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia untuk melihat hambanya yang sedang berzikir, memujinya, memohon ampun, merendahkan diri kepada Allah. Saat-saat yang sangat pendek Allah mengijabah dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita udah sampai di sana, kita zikir, kita sholat, kita mohon ampun kepada Allah sampai kita nangis. Balik ke tanah air, kita masih makan harta haram. Tidak pantas. Harusnya tidak dilakukan hal tersebut. Yang ketujuh, istiqomah dalam ketaatan. Ini yang paling berat. Fastaqim kama umirta. Al-Quranul Karim, surat Hud, 112. Maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi tanda haji mabrur bukan semangat sesaat aja. Saat di Mekah, saat di Saudi Arabia, begitu pulang kita lupa. Yang dituntut adalah istiqomah, berpendirian tetap, tidak meninggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan para ulama mengatakan sampai akhir hayat. Bukan hanya sampai kembali di tanah air. Sampai wafat kita tetap istiqomah menjalankan apa yang telah kita lakukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa engkol. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit atau kecil. Jadi nggak masalah kita berkebiasaan menolong orang. Jadi waktu itu ada seorang ibu tua nggak punya penghasilan, dia hanya dapat nafkah. Ini cerita sesungguhnya di Jawa Tengah, gitu. Kerjaannya hanya memberi air minum di depan rumahnya dengan gentong dan gelas. Kalau gelas udah kotor dia cuci, taruh lagi. Ada ceduknya. Ikhlas, dia tidak niat apa-apa, pokoknya ingat membantu. Kata Allah, kalau aku menerima amal ibadah seseorang, seringkali bukan hanya di akhirat diberikan ganjarannya, di dunia juga diberikan. Nggak tahu kenapa ada orang lewat ngomong kepada salah satu orang kaya di sana, ibu ini, nenek ini diajak pergi haji. Padahal dia nggak kepikiran mau pergi haji. Gak punya uang, miskin, udah tua. Jadi kalau Allah ingin menggerakkan seseorang, membantu orang lain mudah saja. Dengan hanya melihat bahwa ibu ini baik sekali, nenek ini baik sekali, memberikan minum pada orang yang kehausan. Dan si nenek juga nggak tahu dia akan pergi haji pada tahun itu. Waktu itu emang haji masih muda ya. Kalau sekarang kita daftar sekarang bisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jamaah dimakan Allah, nilai-nilai haji apa yang harus kita bawa pulang? Yang pertama, menjadi hamba yang bertauhid.
Jadi tadi udah dijelaskan bahwa bertauhid itu kalau kita tidak lakukan, maka ibadah kita salah arah dan pasti tidak diterima. Harusnya menyembah Allah Ahad, ya, satu-satunya. Lalu Allah kita tauhidkan, satu-satunya yang kita sembah. Berarti ibadah kita benar. Kalau ibadah kita lakukan dengan menduakan Allah dengan yang lain, berarti kita tidak menjalankan yang namanya tauhid, sudah pasti ibadah kita tidak diterima. Karena sasarannya sudah melenceng. Ya. Jadi kalau kita lihat kalimat talbiyah pada saat kita haji secara utuh, yang tadi saya bacakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kan luar biasa, coba kita renungin. Aku datang ke sana karena dipanggil Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan milikmu. Tiada sekutu bagimu. 2 kali kan diulang. Tiada sekutu bagimu. Tiada sekutu bagimu. Pada dasarnya kalimat talbiyah ini adalah sebuah deklarasi tauhid. Tapi lakukan bacaannya dengan benar. Benar-benar hati kita ikut memahami bahwa talbiyah yang kita baca bukan hanya keluar dari mulut, tapi meresap di hati. Benar-benar aku pergi haji karena panggilan Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah. Ini adalah sebuah deklarasi tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ayat yang sering kita baca. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kalau ayat ini kita amalkan dengan serius, tauhid itu sudah kita deklarasikan. Karena tidak berarti orang yang belum pergi haji tidak mendeklarasikan tauhid. Banyak tempat-tempat di mana tauhid dideklarasikan di situ. Berbagai ayat. Salah satunya Al-Bayyinah ayat 5. Jadi yang belum berhaji nggak usah khawatir. Lalu menjadi pribadi yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Haji itu dilakukannya pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, telah ditentukan, telah ditetapkan. Maka barang siapa menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafas. Rafas itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh, rafasa. Jadi di ayat Al-Qur'annya disebut fala rafasa, pakai sa. Fala rafasa, dia tidak atau menahan diri dari perbuatan rafas yang tidak senonoh, berkata buruk. Lalu yang kedua, dia menjaga dari berbuat fasik, perbuatan jahat, dan berbantah-bantahan, jidal. Kalau ada orang mengajak debat, lebih baik kita menghindar. Karena debat itu harus disepakati, mencari titik temu, ada penengah, dan jangan keluar dari konteks dalil. Kalau sudah debat kusir, tinggalkan. Jidal, gak ada gunanya. Jadi ini ada di surat Al-Baqarah ayat 197.
Jadi kita menjadi pribadi yang sabar karena kita menahan diri dari orang yang mengolok-olok kita. Jadi jamaah, haji itu mendidik kesabaran, sabar menghadapi keramaian, kelelahan, menghadapi manusia. Maka sepulang haji, lebih sabar kepada keluarga kita yang sering kita temui tiap hari. Lebih tenang menghadapi masalah, tidak mudah marah. Lalu menjadi pribadi yang tawadu. Tadi udah saya sebutkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi di hadapan Ka'bah kita semua memakai ihram. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya takwa. Maka jangan sampai setelah haji kita merasa suci, merasa lebih mulia, lalu merendahkan orang lain. Jadi filosofinya adalah semakin tinggi ilmu, ya, semakin tinggi ilmu dan ibadah seseorang, maka kita akan semakin rendah hati kita. Bukan rendah diri, rendah hati. Lalu ciri manusia setelah berhaji, karena waktu sedikit lagi saya singkat aja, salatnya lebih baik. Jadi kata Rasulullah, amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah salatnya dulu. Inna awala ma yuhasabu bihil ba'd yaumal kiamah as-salah. Salat dulu, salatnya baik, yang lainnya diperiksa. Salatnya nggak baik, semua nggak baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kalau sebelum haji masih lalai salat, maka setelah haji kita harus lebih menjaga salat. Baik salat 5 waktu maupun salat sunnah. Bahkan kita melakukan salat berjamaah di masjid. Lalu tambah lagi khusyuk dalam salat. Ingat, khusyuk itu bukan lupa diri. Banyak orang salah. Khusyuk itu lupa diri. Seolah-olah kita nggak tahu sekeliling. Pada saat kita salat, telinga kita masih terbuka, mendengar teriakan dari luar. Mendengar imam membaca ayat-ayat Al-Quran, masih dengar. Mata kita masih melihat. Kita lagi sholat, ada teriakan, ada kentongan. Bencana alam misalkan. Sebagian lari. Jadi nggak mungkin kita sholat, telinga kita tutup. Lalu mata kita tutup, nggak lihat apa-apa. Lalu kita berusaha melupakan semuanya. Itu namanya lupa diri. Jadi yang namanya khusyuk bukan seperti itu. Tartil dalam bacaan, memahami maknanya, resapi dalam hati, dan ingat bahwa kita sedang ibadah. Memang seringkali sulit ya. Mau berangkat dari rumah, begitu Allahu Akbar, yang ingat, aduh tadi pintu belum saya tutup. Nanti jangan-jangan ada pencuri masuk. Kunci lupa saya taruh di mana. Kalau yang perempuan, itu tadi kompor belum saya matikan. Ada aja. Karena setan itu ingin mencuri kekhusyuan kita. Tapi kata Nabi apa? Kalau bicara khusyuk, kata Nabi, ibarat orang yang baru belajar jalan. Terjatuh bangun lagi. Terjatuh bangun lagi. Begitu kita ingat yang lain, alihkan lagi bahwa kita sedang sholat. Jadi bukan lupa diri. Lalu lisannya lebih terjaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira, ya, au liyasmut. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, ini luar biasa ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ia hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Artinya apa? Berkata baik itu akan menentukan kita beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak, berdasarkan hadis ini. Jadi kalau orang yang tidak bisa berkata baik, kita berarti bertentangan sama hadis ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kita jaga kata-kata kita. Kalau nggak bisa gimana? Diam.
Auliyasmut, diam aja. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ciri manusia baru itu dia tidak suka ghibah, tidak menyebar fitnah, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan. Juga hartanya bersih. Yang terakhir, lebih dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kita bisa baca di Quranul Karim surat Al-Isra ayat 9. Jadi sepulang haji lebih rajin tilawah, lebih semangat menghadiri majlis ilmu, lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan lupa istiqomah. Lalu bagaimana cara menjaga istiqomah? Yang pertama, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Ar-rajul ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama dari teman dekatnya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka hendaklah lihat dengan siapa dia berteman. Jadi kita menjaga teman kita. Orang itu istiqomah bisa baik kalau kita menjaga siapa teman kita. Kalau kita tidak bisa mencari teman yang baik, maka tidak mungkin kita bisa istiqomah. Baru berbuat baik, diajak berbuat buruk, kita ikut. Jadi dari teman aja udah kita mulai jaga. Lalu konsisten dalam beramal. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling baik dicintai Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Lalu terus bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ujungnya itu la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar kalian beruntung. Jadi keberuntungan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat. Lihat di surat An-Nur ayat 31. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada kisah-kisah menarik. Ini saya global aja. Saat haji. Kita sering pulang, diceritakan sama orang lain yang sama-sama haji. Oh, saya mendengar cerita aneh. Namun kita penting melihat apakah kisah yang disampaikan itu benar memiliki sumber yang terpercaya atau tidak. Atau ada cerita-cerita di buku. Kisah yang hanya populer tanpa sanad, sebaiknya kita hindari. Dalam syariat Islam, ukuran kebenaran itu bukan keanehan. Bukan sesuatu yang gaib. Jadi kalau pulang, banyak orang tuh suka nanya, ada kejadian aneh apa pada saat haji? Seolah-olah menuntut keanehan itu. Padahal tidak harus. Tidak harus ada. Bukan itu tolak ukurnya. Ada kisah orang yang berhaji dengan harta haram. Jadi ini diceritakan oleh ulama salaf ya. Abdullah bin Mubarak. Jadi pada saat orang itu meneriakkan talbiyah, labaik Allahumma labaik, ada seruan yang dia dengar. Orang lain tidak dengar. La labaik wala sa'daik. Zaduka haram wa nafaqatuka haram. Tidak ada sambutan dan kebaikan bagimu. Bekalmu haram dan nafkahmu haram. Jadi cerita-cerita itu ada. Ini cerita bersanad. Ya. Misalkan ada lagi orang yang baik pada saat labaik Allahumma labaik, jawabannya labaika wa sa'adaik. Artinya sambutan dan kebaikan untukmu. Tiba-tiba ada terdengar jawaban seperti itu. Kalau cerita itu bersanad, dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, maka itu benar. Jadi pelajarannya,
haji itu bukan sekedar hadir di kota Mekah, di kota Madinah, di Arafah, di Mina, tapi tentang keikhlasan dan kehalalan harta kita. Jadi pada saat orang itu melakukan haji, bisa jadi hartanya tidak halal. Jamaah dimuliakan Allah, yang terakhir kisah orang yang berubah total setelah haji. Banyak ulama salaf menyebutkan bahwa ada orang yang sebelumnya adalah ahli maksiat, jauh dari agama, hatinya keras, namun setelah wukuf di Arafah melihat Ka'bah, hidupnya berubah total. Ada seorang imam tempo dulu namanya Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, ketika melihat manusia di Arafah, dia berkata, seandainya semua manusia ini meminta kepadaku 1 dirham, satu orang, misalkan zaman itu yang haji ada 100.000, dikasih 1 dirham satu orang, totalnya 100.000. Kata Al-Fudail, saya mampu memberi, saya akan berikan. Tetapi sayangnya mereka para jamaah meminta ampunan kepada Allah, bukan meminta uang. Dan Allah maha mampu mengampuni semuanya. Jadi kalau katanya Al-Fudail bilang, kalau mereka ini minta uang, satu orang saya kasih 1 dirham, saya punya uang. Tapi sayangnya mereka bukan minta uang, minta ampunan kepada Allah. Yang bisa mengampuni hanya Allah. Jadi Arafah sering menjadi titik balik kehidupan seseorang. Jamaah dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa cerita lagi, tapi mungkin waktunya nggak sempat. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, Innal qulub, sesungguhnya hati-hati manusia, baina usba'in, berada di antara 2 jari Ar-Rahman. Ya, min asabihir Rahman, berada di 2 jari Ar-Rahman. Kita nggak usah pikirin jari-jari Ar-Rahman seperti apa. Yuqallibuha kaifa yasha. Yuqallibuha kaifa yasha. Dia membolak-balikan hati manusia tersebut sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah bisa membolak-balik hati kita, karena hati kita berada di 2 jari Ar-Rahman. Ini hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memberikan kita haji yang mabrur. Bagi kita yang sudah pernah haji, bagi yang belum, semoga Allah menggerakkan kita, memanggil kita, dan kita tergerak untuk berangkat haji. Dan Allah menerima haji kita. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.